Contoh kayak udah gue ngerasa laki aja gitu. Jadinya di terapi lah. Yang disembuhkan. Sembuhan kayak gimana? Dikembalikan ke kodratnya gitu. Ini harus disembuhkan, ini penyakit jiwa gitu. Udah ada proses kayak negosiasi sama keluarga, sama orang tua terutama. Dan aku tuh menganggap bahwa keluarga itu kan menjadi ruang aman ya buat kita seharusnya. Menjadi support system terbesar bagi anak gitu. Tapi banyak di komunitas kita yang justru keluarga atau rumah yang tadi disebut itu tuh tidak menjadi ruang aman. Sistem reproduksi gitu. Hak kesehatan seksual dan reproduksinya lebih di Hai, welcome back to my channel Bayangan Hitam Official. Oke, cahaya di video kita kali ini adalah seorang transgender tapi bukan waria. Siapa dia? Ini dia. Halo, nama aku Jamil Mutalim. Kalian bisa panggil aku Alif. Aku dari Kalimantan Tengah. Udah cukup Kalimantan Tengah aja, nggak usah terlalu spesifiknya di mana. Kesibukan sehari-hari bantuin temen ngonten, terus ngedit, jualan. Selain itu paling juga cuman apa ya, jurnal gitu yang baru dilakoni semingguan inilah, tahu bikin sajak gitu aja sih kesibukannya. Hai, apa kabar? Baik. Sibuk apa sekarang? Ya, sibuk sama diri sendiri lah. Nah, tadi kan di awal aku bilang tuh kalau transgender tapi bukan waria. Sebenarnya kalau Alif sendiri tuh seperti apa sih kalau ngomongin identitas? Ngomongin identitas ya, sebenarnya aku mengidentifikasikan diriku tuh transgender laki-laki. Apa tuh transgender laki-laki? Jadi transgender laki-laki itu waktu lahir dia secara identitas kenegaraan itu perempuan lah. Yang seiring berjalannya waktu aku merasa diriku laki-laki dan sekarang aku menerima diriku sebagai transgender laki-laki. Kebalikannya si waria itu berarti. Nah, kalau misalkan aku tuh banyak gitu ya temen-temen yang juga secara ekspresi itu maskulin yang tadi kayak Alif bilang gitu. Apa bedanya sih sama trans laki-laki tadi, transgender laki-laki sama kayak tomboy atau apa ya, kalau istilahnya tuh di kawan-kawan apa namanya, di kawan-kawan lesbiola gitu ya, nyebutnya buci gitu. Apa sih bedanya gitu sama Alif yang katanya tadi apa trans laki-laki? Apa sih pesan kalau aku nggak tadi dulu kan, kalau di gue tuh ya istilahnya tuh ada bencong, waria, transgender perempuan gitu ya. Sebenarnya kalau ngomongin konotasi itu kan kayak ada apa ya istilahnya, identitas. Semua itu identitas, cuman kalau kata bencong kan konotasinya zaman dulu itu negatif untuk merendahkan kayak gitu-gitu. Nah, waria itu uh, wanita pria gitu kan. Nah, untuk sebagian kawan-kawan transgender perempuan, kata uh, pria di belakang itu tidak mengidentifikasikan dirinya gitu. Nah, mereka merasa lebih sesuai dan lebih apa namanya, lebih dirinya gitu ya, mengidentifikasikan dirinya adalah transgender perempuan gitu ya. Meskipun secara detailnya kawan-kawan bisa cari di Google lah ya itu. Ya, gimana itu? Apa bedanya sama tadi apa tomboy, buci, trans apa tadi, trans laki-laki, trans atau trans pria juga bisa. Trans pria juga bisa. Bukan Transmarket gitu ya, Transjakarta bukan ya. Oke. Terus gimana? Jangan. Oke. Terus gimana tuh? Sepengetahuanku ya, sebenarnya dulu aku juga buci sih, mengidentifikasikan diri buci gitu sebelum aku tahu apa sugesti. Apa itu sugesti sih? Maaf ya, aku kan mewakili kawan-kawan teman-teman bayangan di rumah ya, takutnya mereka juga awam kayak aku kan, ya nggak ngerti gitu. Jadi kayak mungkin Alif juga bisa kasih tahu sedikit spill gitu. Jadi kayak
biar obrolan kita nyambung gitu. Apa sih itu Sogi gitu atau apa gitu? SOGST itu bisa dibilang singkatan dari bahasa Inggris lah ya, SOGST itu. Mhm. Jadi SO-nya itu sexual Mhm. orientation gitu bahasa Mhm. Inggrisnya. Terus E-nya ekspresi, Mhm. GI-nya gender identity, terus Mhm. SC-nya itu sex karakteristik. Mhm. Jadi sebelum aku tahu berapa itu tadi, 4 ya, 4 itu aku dulu mengidentifikasikan diriku buci, padahal aku udah merasa diriku itu laki-laki, Mhm. tapi aku belum mengidentifikasikan diriku transgender. Mhm. Nah, buci sendiri itu apa emang? Kalau gue udah merasa, gue mengidentifikasikan diri gue buci, tapi sebenarnya gue merasa diri gue transgender. Sebenarnya apa yang Merasa laki-laki, tapi buci? menyebut dirinya buci dulu Heeh, gitu. heeh. Apa sih buci itu atau tadi Uh, tomboy itu? Buci itu perempuan tomboy yang suka sama perempuan. Buci, Ya, perempuan tomboy. Itu identitas. Maksudnya yang aku bilang tadi ya, kalau ngomongin soal waria, bencong itu kan identitas gitu ya. Mungkin meskipun misalkan kalau ngomongin bencong sendiri gue juga bingung sih munculnya dari mana kata bencong gitu. Kalau kasarnya kalau Betty bencong bertitit gitu ya istilahnya. Itu ada kepanjangan. Nah, bencong ini sendiri kepanjangan apa juga gue nggak ngerti. Tapi yang gue pahami itu adalah bagian dari identitas gitu. Nah, kalau buci juga sama gitu digunakannya sebagai identitas. Gitu. kalau di komunitas lesbiola, Hmm. dulu waktu aku masih sering nongkrong gitu, Hmm. waktu awal-awal terjun ke komunitas itu Hmm. ya dikasih taunya, oh kamu ini buci gitu. Makanya aku Hmm. jadi mengklaim diriku buci juga, Berarti karena buci aku itu nggak tahu. pelabelan. Ya, jadi Hmm. mengklaim, kenapa kok aku buci, karena kamu tomboy dan suka sama perempuan. Hmm. Oh, jadi buci itu pelabelan yang diberikan oleh komunitas itu gitu ya. Ya. Oke, nah tadi kan aku dengar kalau Alif tuh dari Kalimantan ya. Gitu. Oh, santai aja ya, Pak, jangan tegang ya. Apa boleh loh merokok? Dari tadi sambil ngerokok Oh ya. juga. Iya, apa namanya? Alif tadi dari Kalimantan ya. Nah, kalau di Kalimantan sendiri tuh sebenarnya secara suku atau secara apa namanya budaya melihat kawan-kawan transgender itu kayak apa sih? Setauku eh, nggak ada apa ya, pandangan yang negatif yang buruk tuh nggak ada sih, kalau memang kita yang benar-benar asli Kalimantannya, Kenapa tuh bisa gitu? masyarakatnya uh, udah kayak apa ya, membaur aja gitu Hmm. sehari-hari. Tapi ada, maksudnya kayak budaya memang menceritakan tentang si transgender itu. Misalkan kalau kayak di Makassar kan ada Bugis kayak gitu itu kan. Jadi secara misalkan kayak maaf, kayak apa namanya kayak masyarakat sebagian besar tuh sebenarnya tahu aja ngomongin tentang budaya tadi. Nah kalau di Kalimantan sendiri itu tuh ada nggak? Sebenarnya itu dari salah satu bukan agama, kepercayaan sih, kepercayaan dari Kalimantan. Cuman aku belum cross check juga gitu kan. Mungkin teman-teman di sini ada yang bisa bantuin gitu. Ada uh, dewa dari salah satu kepercayaan di sana tuh, ceritanya dia tuh punya dua sisi ke, mungkin kepribadian lah bisa dibilang, dan diidentifikasikan oleh sebagian di sana itu dianggapnya kayak transgender. Namanya itu Dewa Mahatala Jata. Dia bisa berubah wujud gitu. Berubah wujud itu. Memiliki dua kepribadian, feminim Ya, dan feminim maskulin dan gitu. maskulin. Oh, oke, okay, oke. Okay. Kalau wujudnya ketika di udara itu burung, dan ketika di air itu naga. Nah, kalau Alif sendiri asli sana Kalimantan. Iya, udah dari lahir udah bukan agama kepercayaan di Kalimantan lain. Dari lahir sudah bukan agama kepercayaan lagi. Nah, aku penasaran sih sama proses perjalanan Alif yang tadi merasa
mengidentifikasikan diri gue buci terus menjadi transgender gitu ya. Nah, aku pengen tahu tentang penerimaan proses itu gitu. Bagaimana Alif menjalani proses penerimaan atau meyakini identitas gue tuh ini. Boleh cerita? Eh, Sebenarnya proses meyakinkannya itu tuh eh, cuma butuh pengetahuan aja lagi gitu. Karena kan dari kecil emang udah ngerasa dirinya laki-laki. Cuman emang denial sama sosial ya gitu kan, yang masih, terus terkadang juga pasangan masih, kamu tuh tetap perempuan gitu kan, itu yang salah satu bikin denial. Enggak kok, aku ngerasa laki gitu, tapi tetap terus dibantah kan itu gitu. Jadi setelah punya pengetahuan yang dari awal tadi aku bilang tentang usul GSC itu, aku jadi di situ mulai timbul keyakinan bahwa aku seorang transgender karena aku merasa laki-laki. Apa yang membuatmu akhirnya yakin itu? Kalau ngomongin teori atau materi yang tadi didapat gitu ya, tapi mungkin ada satu hal yang akhirnya kayak ngena gitu, peristiwa atau apa yang membuat iya gue tuh ternyata emang ngerasa diri gue tuh laki. Terlepas apapun diri gue, tubuh gue gitulah ya. Karena kalau ngomongin soal itu beda ya, saya kalau ngomongin identitas kan bagaimana diri lo menghayati siapa diri lo gitu ya kan ya, dan lo mengidentifikasikan terkait siapa diri lo gitu. Beda sama ngomongin soal medis gitu ya kan, atau seks karakteristik gitu, biologis. Gitu. Ya. Ya. Kenapa? Dia apa bingung? Ditanya peristiwa khusus, nggak tahu ya peristiwa khusus. Dibilang suges juga bukan, emang udah dasar dari dalam diri juga. Kalau peristiwa khusus, wah, nggak ada sih. Nggak ada ya. Contoh kayak udah gue ngerasa laki aja gitu. Atau memang circle yang membuatmu akhirnya juga mengamini apa yang divalidasi rasa perasaan yang kau rasakan. Atau sebenarnya seperti apa? Kayaknya itu ada punya circle yang mendukung klaimku bahwa aku laki-laki gitu. Kalau kemarin itu kan di circlemu yang tidak memvalidasi apa ya. Nah, terus pada saat penerimaan itu secara materi juga pemahamannya diberikan, tapi dalam circle juga memvalidasi apa yang ini. Ya, tapi memang penting untuk apa namanya, untuk menghargai dan memvalidasi setiap perasaan orang lain gitu ya. Nah, apa namanya, tapi ada perubahan nggak sebelum tadi, sebelum apa namanya, sebelum Alif menerima atau mengidentifikasikan dirinya sebagai transgender sama sesudah ada perubahan pola secara psikologis sebagai diri nggak? Maksudku kan circle itu mempengaruhi kita bagaimana kita bersikap gitu ya. Nah kalau misalkan tadi di circle yang tidak memvalidasi Alif gitu ya, apa yang terjadi gitu sama diri Alif, atau ketika Alif sudah merasa diri Alif yang tadi mengidentifikasikan itu, sehingga ada perubahan nggak sih ketika Alif sudah menerima diri dan belum menerima diri? Ada banget perubahan. Gimana perubahannya? Waktu aku masih di circle yang tidak memvalidasi perasaanku itu, aku malah nggak terima sama diriku gitu. Sama seks karakteristikku, sama apa yang menempel di tubuhku gitu. Nggak terima banget waktu itu sampai wah gua harus jadi orang kaya buat buang dadaku gitu. Justru ketika sudah menerima diri, justru malah itu penerimaan tubuh juga malah jadi lebih aware gitu sama diri gitu ya. Malah secara bisa dibilang waktu sebelum menerima menerima validasi itu dari lingkungan, aku apa ya, secara ini ke badan itu tadi nggak terima, cuma pas sudah diterima itu muter-muter nih. Gimana? Jadi nggak mikirin lagi,
aku punya dada gimana sekarang nggak mikirin untuk membuang dada segala macam gitu, justru lebih terima dan secara ke spiritual juga, jadi tidak pernah lagi menyalahkan Tuhan atau bertanya Tuhan kenapa aku dilahirkan begini. Jadi penting ya menurut Alif kawan-kawan itu ya, misalnya kawan komunitas yang ada di rumah sana, teman-teman bayangan yang merasa dirinya berbeda, itu penting untuk menerima diri ya. Iya. Tahu tenang. Nah, kalau di keluarga sendiri kayak gimana, Lip? Kalau boleh tahu. Di keluarga sendiri itu awalnya itu sebelum aku punya ini jenggot, sebelum brewokan itu nganggapnya cuman style, cuman gaya-gayaan gaya aja. aja, tomboy gitu. Nah, di tahun 2017 tuh terciduk. Iya, terciduk punya pacar cewek. Terus Ya udahlah, jadinya diterapi lah. diterapi, Iya. disembuhkan istilahnya gitu ya. Iya. Istilahnya dicoba. Dibawa kemana waktu itu kalau boleh tahu? Dibawa ke orang pintar. Ini kalau ini akan menjadi pemicu trigger buatmu nggak kalau bercerita? Enggak sih, aku udah. Tapi aku mau ingatkan buat teman-teman yang di rumah, takutnya juga punya pengalaman yang sama, itu boleh di-share pengalamannya gitu ya, sambil kita berbagi cerita satu sama lain. Tapi sebelum itu, lagi-lagi aku mau mengingatkan, jangan lupa dibantu subscribe, like, comment, and share videonya agar channel gue berkembang. Oke, aku balik lagi tadi soal yang disembuhkan. Sembuhan kayak gimana? Dikembalikan ke kodratnya. Terus kembali. Gimana sih maksudnya? Itu kan tujuannya ya, tujuannya ceritanya untuk menyembuhkan istilahnya. Itu berapa kali? Aduh, nggak terhitung deh berapa kali. Pokoknya terakhir itu di 2022, dari akhir 2017. Jadi lebih dari 3 kali. Kurang lebih 5 tahun. Udah nggak tahu lagi berapa kali itu. Diobatin kayak gitu. Nah, apa yang Ali perasa pada saat diobatin itu? Saha jiwa meragap gitu. Gimana? Aku sih ketawa lucu aja, soalnya dibilang sama orang pintarnya itu ada jin besar gitu yang ngikutin aku gitu. Yang nempel gitu kan. Terus ada juga yang bilang, oh ini ada mantan dia yang cowok ini nutup hatinya, makanya dia nggak suka lagi sama cowok, sukanya sama cewek gitu. Ada juga gitu. Kata apa namanya tadi? Orang pintar. Orang pintar itu dukun ya sih? Ya, bisa dibilang begitu. Bisa dibilang begitu. Karena Kalimantan kan magic itu kuat ya, masih kental ya. Iya, masih kental. Mistisnya masih kental. Mistisnya masih kental. Jadi unsur kepercayaan hal-hal kayak gitu juga dipercayai oleh masyarakat sekitar gitu ya. Iya. Nah, kalau Alif sendiri waktu gue nyerocos ya nanyanya. Enggak, maksudnya gue penasaran gitu. Maaf, aku lagi kurang sehat sebenarnya. Tapi semangat ya. Semangat aja dong. Kan harus, ya kan apa namanya juga kerja ya, saya terus juga apa namanya penasaran juga sih sebenarnya. Enggak, aku yang tadi apa namanya, yang tadi dibilang sama Alip, udah beberapa kali di terapi konversi tadi, di apa istilahnya ya, diobatin lah ke orang pintar gitu ya. Nah, yang dirasa tuh apa gitu, perlu ada perubahan gak sih gitu maksudku. Aku kan nggak tahu, karena banyak ya di komentarku juga yang bilang kayak ini harus disembuhkan, ini penyakit jiwa gini-gini bla bla bla. Tapi secara psikologis psikiater gitu udah pernah dilakukan juga nggak sama keluarga, pernah nggak gitu maksudku? Kalau ke psikiater nggak pernah. Psikolog ya, bukan psikiater. Sorry, psikolog nggak pernah, karena apa ya, orang tua latar belakang pendidikan juga, mamaku nggak lulus SD, abahku cuma SMP gitu. Jadi jalur ke psikolog itu mereka nggak ngerti. Meskipun ada saudara yang punya pendidikan yang tinggi juga
nggak ada yang kasih jalan ke situ, ngasih jalannya ke dukun semua. Gitu. Oh dukun di sini nih bagus, ada yang sama kayak anakmu, dibawa ke situ sembuh katanya. Jadi dibawa lagi ke situ. Nah, tadi yang dirasain Alif kayak gimana sih pada saat itu? Ada perubahan nggak? Nggak ada perubahan ya guys, nggak ada perubahan karena aku emang dari awal, dari rumah mau berangkat situ aja udah nolak hatinya gitu, nggak mau gitu kan. Jadi nggak ada perubahan. Yang dirasain apa? Sedih, terpuruk rasanya gitu. Pada saat di itu kan. Saat itu pun punya pasangan cuman bilangnya ikutin aja sama orang tuanya. Jadi itu ketidakberdayaan anak terhadap orang tua ya. Iya. Akhirnya nurut aja, patuh aja gitu. Nah kalau Alif apa namanya? Kalau Alif bisa ngomong sama dirimu pada saat itu, apa yang kau ingin sampaikan? Terima kasih banyak, kamu hebat. Kamu sudah dalam keadaan terpuruk itu kamu tetap mau menuruti orang tuamu gitu, tetap mengorbankan kesenangan lah bisa dibilang gitu. Mengorbankan keinginanmu untuk menuruti keinginan orang tuamu. Kalau hasilnya mungkin masih mengecewakan buat mereka. Oh, ya, aku rada bingung sih. Maksudku, emang anak harus membahagiakan orang tua terus ya? Enggak sih. Kalau ada ini ya, filosofis antara busur panah sama anak panah, yang mana yang paling dirawat? Itu yang paling dirawat itu anak panah. Dari bulu-bulunya, kalau ada yang nyengkol sedikit itu pasti ketika dipanah akan arahnya lain gitu, nggak sesuai tujuan gitu. Begitu juga kenapa bukan busurnya, karena yang menyampai tujuan itu si anak panah. Begitu juga orang tua sama anak ini dirawat tapi dia punya tujuan sendiri kayak anak panah itu. Dan jadi nggak ada tanggung jawab, bukan tanggung jawab anak untuk membahagiakan orang tua menurut. Tapi kalau orang tua kewajiban untuk membahagiakan anak. Iyalah, orang gitu. Mereka yang mau punya anak. Itu ya catatannya, kayak bukan kewajiban anak untuk membahagiakan orang tua, tapi orang tua wajib untuk membahagiakan anak karena anak kan lu yang mau dulunya gitu kasarannya. Gitu ya. Nah kalau sekarang gimana orang tua atau keluarga? Itu kan dulu nih sampai 2002 kata Alif. Berarti kan 2004. Gimana 2 tahun terakhir? Apakah sudah jauh lebih menerima atau memang prosesnya masih sama aja sejauh ini? Jauh dibilang menerima sih kayaknya belum ya, belum. Tapi progres lah menurutku daripada sebelumnya, kan aku dibawa-bawa terus tuh ke orang pintar. Dan udah 2 tahun terakhir ini udah nggak lagi dibawa ke orang pintar. Ya semenjak aku bilang udahlah, stop lah bawa-bawa aku ke tempat yang begitu lagi gitu kan. Aku coba buka obrolan gitu sama mereka. Udah berapa tahun ini gitu kan. Kalian lihat sendiri gimana. Terus yang dari kecil, ya dari aku kecil itu yang sama aku kalian udah lihat kan aku waktu kecil gimana. Berarti udah ada proses kayak negosiasi sama keluarga, sama orang tua terutama sama gitu. Tua. Aku sih keluarga yang lain ya bodo amat lah ya. Kalau sama tante tuh lihat rambutku cepak, pernah kayak ditarik gitu. Wah rambutnya nggak pernah panjang, ditarik. Tapi lama. Kan aku mau mengembalikan rumah yang nyaman kayak waktu aku kecil gitu. Jadi aku membangun komunikasi sama mereka.
kadang aku tuh menganggap bahwa keluarga itu kan menjadi ruang aman ya buat kita seharusnya. Menjadi support system terbesar bagi anak gitu. Tapi banyak di komunitas kita yang justru keluarga atau rumah yang tadi disebut itu tuh tidak menjadi ruang aman, tidak menjadi ruang nyaman, sehingga banyak orang yang akhirnya memilih untuk keluar dari rumah gitu. Terus juga apa namanya mencari rumah yang lain, akhirnya menciptakan keluarga yang dipilih gitu kan, keluarga yang dipilih sama mereka gitu ya, itu nggak salah gitu karena ngebangun support system atau badis itu yang nggak harus keluarga inti juga gitu, tapi sebenarnya kan apa ya yang tadi ku bilang bahwa keluarga harusnya menjadi ruang paling nyaman karena saat kita kemana-kemana akan pulangnya ke keluarga lagi gitu ya, karena itu sih yang gue rasain ya, masa secara pengalaman gue pribadi gue pernah jauh dari keluarga gitu, terus kayak apa namanya sebenarnya bukan karena penolakan karena gue transgender gitu, tapi apa namanya gue emang menjauh aja gitu, kayak gue pengen hidup bebas, kayak nggak mau dikekang gitu ya gitu, terus apa namanya kayaknya gue akhirnya kesana kemari, tapi saat dunia tidak baik-baik saja gue balik lagi ke keluarga gitu. Nah kebetulan secara privilege gue punya keluarga yang memang dari dulu tuh memang support gue, ngerangkul gue gitu, sehingga tidak ada tuh istilah yang kayak gimana-gimana gitu. Tapi berbeda sama banyak cerita teman-teman transpuan khususnya gitu yang ku dengar, itu tuh apa rumah itu bukan menjadi ruang nyaman aman mereka gitu. Bahkan ada beberapa teman-teman transpuan kalau dia pulang tuh justru malah mendapatkan kekerasan, membahayakan dirinya, bahkan nyawanya gitu ya. Bukan cuma di terapi konversi kayak yang Alip tadi, tapi juga secara apa ya fisik juga mendapatkan perlakuan kekerasan gitu, bahkan apa namanya taruhannya sama nyawa, itu banyak gitu cerita itu. Nah kalau di kawan-kawan apa tadi transmen sendiri sebenarnya latar belakangnya hampir sama atau berbeda sih, aku penasaran. Aku kurang tahu ya Kurang kalau tahu yang ya. lain. Tapi kalau misalkan cerita-cerita gitu sama teman-teman transmen yang lain. Kalau di tongkrongan ya, aku beragam juga, ada yang sama kayak apa yang keluarganya support gitu, ada juga. Terus ada yang serah mulah dibiarkan gitu, ada juga. Ada yang kayak aku juga yang ngerasain rumah itu kayak musuh utama gitu, musuh paling deket gitu. Beragam juga sih kalau cerita-cerita di temen tongkrongan itu. Soalnya teman-teman. Tapi sebenarnya kalau di kawan-kawan transgender sendiri, isu yang paling ingin disampaikan itu apa sih? Di trans laki-laki. Ada terafiliasi sama NGO nggak sih? Iya. Ya, nah aku itu mau tahu. Aku kan nggak terafiliasi ya, jadi aku penasaran gitu. Sebenarnya apa sih yang aku rada tekong ya, Say. tekong apa? Meskipun aku terafiliasi sama NGO gitu, isu secara ininya tuh aku nggak terlalu ini ngikutin, aku gimana kebutuhanku. Oke, aku tanya alih personal deh. Sebagai transgender laki-laki, apa sih yang Arif harapkan? Oh, yang diharapkan kan? Iya. Terus? Aku sih yang aku harapkan itu meskipun udah transgender laki-laki kan tetap aja tubuh ini tubuh betina ya. Masih punya rahim, masih punya sel telur gitu. Terus juga punya vagina yang itu tuh sensitif banget, apalagi deket sama apa sih? Apa? Bunga matahariku. Iya, terus? Ya. Iya. Aku mudeng sebenarnya, tapi oke, terus. Maksudnya apa? Iya. Harapannya tuh di bidang kesehatan itu kalau kita mau ngecek segala macam itu nggak dipersulit. Kalau kita mau ngecek kondisi apa sih
sistem reproduksi Mm-mm. gitu. Hak kesehatan seksual dan reproduksinya lebih dipastikan gitu ya, Iya, ketersediaannya. kalau di betina tuh ada apa? Vakum apa smear sih, enggak kurang tahu. Aku nggak paham. Kurang tahu namanya. Jadi itu tuh kayak ngecek rahim gitu loh. Kan ada juga Pap smear ya, iya kali ya. kayaknya sih. Kalau Aku nggak nggak salah paham. Ya, ingat. mungkin ya. Nah, Harusnya kamu lebih aware dong sama tubuhmu kalau itu menjadi kebutuhanmu. iya. Ya nggak sih? Iya. Maksud gue nggak tahu ya. Gue kan nggak Nah, paham. itu kan bagian dalam ya yang nggak bisa kita menerka-nerka gitu. Berandai-andai. Berandai-andai ya. Ini rahimku masih baik-baik aja atau udah kering sih. Aku udah lama nih terapi hormon gitu. Tapi Alif udah pernah periksa itu? Belum. Belum. Oh. Itu sulit ya kalau di Indonesia ya untuk periksa-periksa itu. Kalau kata teman-teman yang udah sih katanya itu mereka juga pilih-pilih. Apanya yang pilih? Dokternya pilih-pilih atau iya, sama kitanya, individunya? Sama yang tenaga medisnya. Tenaga medisnya pilih-pilih pasien atau pasien yang pilih? Pasiennya yang pilih. Kenapa? Nggak bisa yang sembarang tempat gitu. Karena nggak semua melayani atau? Nggak semua melayani atau mendapat diskriminasi, ditanyain udah nikah tuh belum? Oh, mau ngecek itu gitu. Oh, jadi karena identitas lo nggak dilayani, bukan karena apa namanya istilahnya tadi, bukan karena fasilitas rumah sakitnya nggak ada gitu kan? Iya, bukan. Dan aku nggak tahu karena identitas atau apa ya. Cuman cis perempuan yang belum menikah pun masih bias juga. Bias apa ya? Mendapatkan perlakuan yang sama gitu. Iya. Tapi ada yang signifikan berbeda nggak? Misalkan cis perempuan secara ekspresi yang feminim tadi gitu ya, rambut panjang atau berhijab gitu ya, atau apapun lah itu ya, whatever. Terus dia pengen periksa itu gitu ya. Apa namanya? Itu juga secara prosedurnya sulit. Apalagi kawan-kawan trans laki-laki ini gitu ya maksudnya. Iya. Kan double jadinya secara identitas transnya diceramahin, secara ada ya ceramahin. Cara sosialnya ditanyain lagi udah nikah apa belum, mau ngecek itu. Emang ada aturannya yang harus kayak sudah berkeluarga gitu-gitu kah? Mungkin karena budaya di Indonesia itu yang hanya orang yang sudah menikah yang melakukan hubungan seksual kali ya. Nah, jadi arahannya mereka ketika mau ngecek itu berarti orang udah pernah melakukan hubungan seksual. Sementara kan kalau transgender laki-laki kami mau ngecek mungkin karena kami aku terapi hormon itu tadi, yang akhirnya kan siklus menstruasiku terhenti gitu kan ketika aku terapi hormon. Oh iya. Apa artinya gue? Maksudku artinya sebenarnya pengaruh. Kan kalau tadi kawan-kawan transgender laki-laki itu butuh itu karena ingin tahu kesehatan secara alat reproduksinya tadi gitu ya, karena dampak atau efek dari penggunaan hormon tadi itu yang berkelanjutan dan lama prosesnya gitu, akhirnya ada efek itu gitu. Nah kalau untuk kawan-kawan betina yang lain itu tuh kayak apa namanya, stigmanya udah nggak perawan lah kalau dia nggak ini. Gitu. Berarti memang secara aturannya pengecekan itu tuh harus dilakukan oleh orang-orang yang sudah kasarnya kalau tadi Alif bilang dia udah menikah karena udah melakukan perilaku seksual, karena asumsinya orang yang belum menikah itu belum melakukan aktivitas seksual. Berarti pengaruh dari perilaku seksual gitu maksudnya. Iya. Berarti tenaga kesehatan atau tenaga medis itu dan isu kesehatan seksual dan reproduksi itu tuh untuk kalangan medis belum aware ya sama kawan-kawan ini gitu. Okay. Nah kalau ada yang mau disampaikan, apa yang ingin Alif sampaikan?
Em, buat tenaga medis apa ya, sistem reproduksi itu diperiksa kan itu nggak mesti harus karena sudah melakukan hubungan seksual, sudah melakukan penetrasi. Ketika orang apalagi udah di tahun 2024 ini, aku rasa banyak yang orang yang sudah aware juga sama kesehatan reproduksinya gitu kan. Janganlah dipersulit karena ditanyain udah nikah atau belum. Ya jadi akhirnya kayak malu gitu loh kan orang jadinya. Itu menjadi penting kan, maksudnya itu menjadi penting dan kebutuhan kan untuk kawan-kawan transgender ya. Sebenarnya kalau di kawan-kawan transgender perempuan juga hampir sama sih, ketika ngomongin soal terapi hormon gitu, itu juga sebenarnya nggak ada apa ya, pusat informasi secara medis yang bisa di-apply secara khusus gitu ya. Itu juga kayak masih sulit untuk mendapatkan informasi itu, terus kayak tindakan medisnya juga masih susah gitu. Jadi kayak banyak kawan-kawan juga yang akhirnya melakukan tindakan-tindakan beresiko sebenarnya gitu. Tapi kalau untuk pengecekan-pengecekan misalkan, aku nggak tahu ya apa mungkin kawan-kawan bayangan teman di rumah, kawan-kawan trans itu juga bisa bantu aku jawab karena sepengetahuan dan sepengalamanku tuh eh, enggak ya. Maksudnya kayak punya spesifik kebutuhan khusus apakah testisnya dicek gitu ya karena lo banyak ini akhirnya berpengaruh pada sperma lo gitu ya, misalkan gue kan nggak tahu nih kali ada kawan transgender perempuan yang pengen punya anak dari apa kasarannya darah daging gitu kasarnya gitulah ya, gue nggak ngerti gitu tapi istilahnya mungkin ada karena ya keberagaman manusia tadi itu ya gitu dan beragam juga identitas gitu, atau misalkan kayak ngomongin apa alat-alat reproduksi pada jantan kalau tadi misalkan kawan-kawan trans laki-laki itu pada betina, kawan-kawan transpuan ini jantan gitu, nah spesifik seperti apa juga sejujurnya aku belum pernah dengar. Misalkan kayak ada kawan-kawan yang punya kebutuhan spesifik tadi yang tadi aku bilang apakah di tetisnya itu akhirnya berpengaruh. Yang ku tahu misalkan kayak tiba-tiba ukurannya mengecil gitu mungkin kan. gitu ya, aku juga nggak paham. Kayak sel telur di rahim betina kan kalau kelamaan itu Iya, bisa kering gitu. bisa kering gitu. Nah, apakah di kawan-kawan transpuan juga akhirnya si testis itu mengerut gitu kasarnya, mengecil gitu dan akhirnya tidak bisa memproduksi alat sperma kembali gitu. Akhirnya tidak bisa karena misalkan kalau di kawan-kawan trans laki-laki itu jadi mengering dan akhirnya apa namanya bisa jadi kanker rahim, apakah bisa jadi prostat apa gitu kalau di jantan, aku nggak ngerti tapi maksudnya ada nggak sih dampak itu, mungkin ada kawan-kawan yang bisa membantu menjawab karena sejujurnya aku nggak tahu. Jadi yang ku pahamin yang ku tahu ya gue terapi hormon yang gue tahu kalau gue terapi hormon gue lemes susah ngecong nggak nafsuan gitu gitulah ya yang gue tahu, tapi secara uh, alat reproduksi tadi gue nggak paham tuh maksudnya kayak dampak panjangnya tuh apa gitu, atau bisa nggak sih akhirnya gue jadi misalkan kasarannya yang tadi dibilang itu kalau jadi mau mengering akhirnya ini kayak menghilang gitu tidak bisa memproduksi kembali begitu. Nah kalau Kak Alif sendiri kalau apa namanya sama teman-teman komunitas apa yang mau ingin disampaikan? Komunitas kalau proses penerimaan diri sih wajar ya, masih ada yang denial gitu, masih ragu-ragu bener gak ketika kamu merasa nyaman di satu circle dan circle itu bisa apa ya, bisa dibilang mereka memvalidasi apa yang kamu rasakan gitu kan, terus mereka support juga secara edukasi atau pengetahuan, entah dilingkan atau dikasih materi gitu kan, itu dijaga sih. Dan komunikasi sama keluarga inti juga bagi yang masih punya orang tua itu dijaga juga komunikasinya. Terus kayak yang Aka bilang tadi, dia
meskipun udah ada support terus keluar dari rumah masih balik ke rumah lagi. Sebenarnya kalau di aku sih poinnya bukannya balik ke rumah lagi, tapi memang rasanya itu beda. Keluarga yang kita ciptakan di luar sama keluarga yang kita dari kecil itu, rasa pulangnya itu Beda ya. ya. Kalau aku ya ngerasanya beda. Makanya aku sekarang benar-benar ngejaga meskipun ada konflik tapi tetap menjaga komunikasi. Nah, penting nggak sih untuk kawan-kawan komunitas itu bergabung di organisasi menurut? Tergantung kebutuhan dirinya sendiri sih. Kenapa? Bukankah proses yang menjadikanmu sekarang itu adalah karena terafiliasi dengan organisasi? Emang banyak ya kawan-kawan yang akhirnya merasa kayak keuntungannya apa sih bergabung sama organisasi komunitas menurut? Keuntungannya tuh banyak, selain apa, pengalaman, pengetahuan itu kan, jadi punya kenalan di mana-mana gitu kan, Menambah teman, teman, nambah link gitu ya. ya itu. Terus tadi pengetahuan juga, ilmu ya, yang pasti nggak semua kebutuhan juga sih akan terjawab gitu kan. Cuma apa yang kita tanyakan yang dulu nggak pernah ada jawaban, mungkin siapa tahu ada jawaban ketika bergabung gitu. Oke, Alif, makasih waktunya, makasih bagi-baginya. Sehat terus, salam sama keluarganya. Masih komunikasi sama keluarga kan? Salam sama keluarganya, salam sama komunitasnya. Transmen, kawan-kawan transmen kan? Trans laki-laki atau transmen sih? Sama aja? Atau trans pria? Sama aja. Oh, sama aja. Sama aja. Ya pokoknya trans lah ya. Trans seluruh yang untuk seluruh kawan-kawan trans yang ada di dunia, khususnya di Indonesia, khususnya teman-teman kamu, teman-teman saya. Teman-teman bayangan. Ya. Makasih, lagi-lagi aku mengingatkan jangan lupa dibantu subscribe, like, comment, and share videonya agar channel gue terus berkembang. Sampai jumpa di next video cahaya kita selanjutnya. Bye.